Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal Allahumma qawwid bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khalis min al-'adli sirri washghal bil i'tibari fikri wa qini syarra wa syawisi syaitan wa ajirni min rahman hatta la yakuna lahu alayhi sultanun ala ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Hidayah dan sekitarnya rahimakumullah. Syukur nikmat alhamdulillah pada hari Ahad terakhir di tahun 1444 Hijriah ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan ta'lim yang biasa kita laksanakan setiap hari Ahad ba'da subuh di Masjid Al-Hidayah ini. Yang mudah-mudahan dari amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian yang mudah-mudahan dari ilmu-ilmu pembahasan yang pernah kita pelajari bisa kita dapat mengerti, memahami dan melaksanakannya dan dijadikan amal yang baik. Pun kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk Sari Dwidia binti Johan Nawawi yang sedang sakit. Kemudian kita bacakan suratul Fatihah juga untuk Aisyah binti Bapak Amri yang akan melangsungkan pernikahan akad nikah pada hari Rabu besok ya, tanggal 19. Yang terakhir kita bacakan suratul Fatihah untuk cucunya Ayah Syukur Ais bin Bapak Ilham yang tadi malam dirawat di rumah sakit Bakti Mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang sakit disehatkan kembali, bagi yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan, diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, keberkahan di dalam hajatnya. Kita amin ya rabbal alamin. Pun kita tidak lupa, mari kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, guru kita, orang-orang pernah bersentuhan dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'adhimin wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natlubu ridallahi ta'ala wa rahmatahu wa hidayatahu wa taufiqahu ila hadratin nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin wasallam. Syahlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذاكر جيران بذي سلامي فزدد معا جرام مقدة بدمي. يا رب بالمصطفى زدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah beberapa hari lagi kita bakal ketemu tahun baru Islam. Hari apa Pak? Hari Rebo ya. Hari Rebo. Berapa hari sekarang? Ahad. Kemudian besok Senin, Selasa terakhir. Nah itu. Apa katanya dari Abdul Aziz an abihi an Sahal bin Sa'ad ma'addu mimma ba'athin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu tidak menetapkan perhitungan kalender dari tahun diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak. Wala min wafatihi, tidak juga dari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat tidak menetapkan tahun baru Islam itu dari sejak diutusnya Nabi atau dari sejak Rasulullah ketika wafat. Enggak. Gitu. Min wafati ma'ad illa min maqdamihil Madinata. Gitu ya. Kecuali ya, para sahabat menetapkan perhitungan kalender dari masa kedatangan beliau ke Madinah. Gitu. Jadi pada waktu hijrah. Kita ketahui ini berulang, cuman kita refresh lagi. Orang Arab itu sebelum datangnya Islam telah mengenal kalender Qamariyah. Jadi orang Arab itu sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah mengenal yang namanya kalender Qamariyah. Itu satu kalender yang berdasarkan peredaran bulan. Udah tahu, udah ngerti ini bulan ini, gitu. Nah mereka pun menandai awal bulan atau tanggal satunya itu bagaimana? Di setiap bulannya dengan kehadiran hilal. Kalau hilalnya kelihatan, ini berarti tanggal 1. Nah, itu dia. Jadi orang Arab sebelum datangnya Islam itu sudah mengenal yang namanya apa?
kalender Qamari, kalender. Dan bagaimana cara menetapkan tanggal satunya? Yaitu ketika melihat hilal. Nah, itu. Mereka juga sudah mengenal yang namanya bulan nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus saja. Terus sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah dikenal sejak apa? Sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah mengenal. Gitu. Namun yang menjadi kendala, mereka belum bisa mematok tahun. Tahun. Ini awal tahunnya itu dari bulan yang mana? Gitu. Apa kita mulai dari bulan Safar? Apa kita mulai dari bulan bulan-bulan yang lainnya? Kan gitu ya, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Atau dari yang mana? Nah, itu yang menjadi kendala mereka. Gitu ya. Jadi masyarakat Arab pada saat itu belum memiliki angka tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga enggak. Kalau namanya bulan mereka udah mengenal. Gitu. Jadi nanti tanggalnya ada, bulannya ada, tapi tahunnya nggak ada. Ini kan harus lengkap, lengkap, gitu. Nah, mereka sebagaimana kita ketahui, mereka membedakannya di tahun ini, tahun kedua, tahun ketiga. Mereka itu hanya nyiriinnya, nengerinnya itu dengan peristiwa-peristiwa yang besar. Peristiwa Fil ketika Raja Abraham menyerang Makkah. Oh, ini tahun Fil, tahun gajah. Peristiwa ketika perang Fijar, di mana usia Rasulullah antara 14 sampai 15 tahun lah kurang lebih pada saat itu ikut perang Fijar, gitu, antara Bani Kinanah, suku Kinanah dan yang lainnya. Nah, itu dia. Peristiwa ketika banjir di Mekah sehingga merusak Ka'bah. Ka'bah harus dibangun kembali. Nah, itu peristiwa-peristiwa itu saja yang dijadikan sandaran patokan tahun. Tapi tahun pertama, tahun ketiga, tahun berikutnya itu nggak ada patokan. Itu yang terjadi pada tahun itu. Gitu. Nah, itu ya. Nah, akhirnya ini terjadi pada zaman Rasul terus begitu. Rasulullah meninggal terus tidak ada penetapan tahun. Digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus terjadi seperti itu. Nah, ketika di zaman Sayyidina Umar, gitu ya. Ketika di zaman Sayyidina Umar, ada satu riwayat di mana diceritakan dari Maimun bin Mahran bahwasanya seseorang melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab sebuah cek atau syak atau bukti kepemilikan dengan tertera temponya sampai bulan Sya'ban. Ada cek dan kalau kita kan tahu cek ya, ini cek bisa dicairkan hanya sampai bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'bannya sampai tahun berapa bingung gitu kan ya. Kalau kita kan misalkan sampai bulan Januari. Nah, bulan Januarinya tahun 2025, contoh kan gitu. Kalau lepas daripada tahun 2025 maka menjadi apa? Nggak bisa lagi nggak bisa dicairkan. Nah, itu yang menjadi kendala. Yang akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, "Da'u lin-nasi syai'an ya'rifunahu minat tarikh." Jadikanlah sesuatu untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan untuk mengetahui tahun. Tahunnya tahun kapan nih? Gitu, akhirnya. Nah, gitu ya. Kemudian di antara sahabat ada yang mengusulkan untuk acuannya tahun bangsa Romawi. Namun nggak disetujui. Karena kenapa? Tahun Romawi itu sudah terlalu tua.
gitu, dibuat sejak Raja Dzulqarnain. Ada juga yang mengusulkan dengan acuannya tahun bangsa Persia. Ada Romawi, ada Persia, dua negara adidaya pada saat itu yang begitu menguasai dunia, daerah barat dan timur itu. Nah, ada yang Persia. Namun usulan ini pun nggak diterima di sana. Kenapa? Karena kebiasaan di kerajaan Arab, di kerajaan Persia tersebut, gitu. Setiap ada raja baru, maka ia membuang perihal-perihal yang raja sebelumnya, termasuk penetapan tahun. Nah, yang akhirnya sepakat para sahabat untuk menetapkan awal tahun Islam itu, yaitu ketika hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, itu diantara apa? Diantara sejarah sekelumit ya tentang kenapa bulan Muharram yang dijadikan apa tadi? Jadikan dasar awal, karena di bulan Muharram itulah Rasulullah itu apa? Iya, hijrah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, gitu. Nah, ada yang bertanya lagi, kan hijrahnya Nabi nyampe kemana? Nyampe ke Madinahnya, Yathribnya itu kan bukan bulan Muharram. Nabi itu nyampe ke mana? Ke Madinahnya itu di bulan Rabiul Awal. Beda berapa bulan tuh? Muharram, Safar, Rabiul Awal kan? Rasulullah itu nyampe di Yathrib itu bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Kenapa? Karena kok para sahabat itu menetapkan di bulan Muharram, bukan di bulan Rabiul Awal. Sedangkan sampainya Nabi itu di bulan Rabiul Awal di Yathrib di Madinah pada saat itu. Di antara alasannya yaitu kenapa? Karena i'tiqad, ketetapan, maksud tujuan gitu ya. Untuk rencana hijrah ke Madinah itu yaitu di bulan Muharram. Ya, orang kan kalau pengen berangkat punya program dulu, punya rencana dulu kan. Jadi kenapa di bulan Muharram? Karena tekad niat untuk berangkat hijrah ke Madinah itu di bulan Muharram. Tekadnya, niatnya. Walaupun pada waktu itu kan bergelombang, para sahabat bergelombang untuk berangkat kemana? Ke Madinah. Baru yang belakangannya Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Jadi para sahabat dulu yang lain berangkat. Jadi tekadnya, niatnya untuk berangkat ke Yathrib yaitu dari bulan Muharram. Ini pun landasannya kenapa? Landasannya karena di pertengahan bulan Dzulhijjah, di pertengahan bulan Dzulhijjah terjadi perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua, di mana orang-orang Yathrib dari suku Aus dan Khazraj itu sudah membawa para kerabatnya sebanyak kurang lebih ada 70 orang lebih kalau nggak salah Pak ya. Itu yang memang mereka berbaiat di bawah di Aqabah, berbaiat untuk masuk Islam di bulan haji. Karena bulan haji itu kan nggak boleh perang. Nah gitu. Kaum Aus dan Khazraj itu datang kepada Rasulullah ke Mekah, kemudian ketemu, janjian pelan-pelan, diam-diam supaya nggak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu. Kemudian mereka berbaiat di bawah di bawah untuk di Aqabah tersebut, gitu. Di Aqabah mereka berbaiat untuk masuk Islam, dan mereka sudah i'tikad ketika mereka pulang ke Madinah, mereka akan menyambut para sahabat, saudara-saudara seiman mereka yang dari Mekah, dijadikan saudara. Yang pada saat itu ada pamannya
siapa? Pamannya Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, belum masuk Islam pada waktu Aqabah. Abbas bin Abdul Muttalib, tapi karena dia itu adalah ponakannya, Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan di antaranya, kalau kalian memang tidak sanggup untuk melindungi Muhammad, kalian nggak usah berbaiat kepada Muhammad, mendingan saya di sini. Bahasanya kan gitu. Tapi kalau kalian betul-betul zahir batin kalian untuk melindungi Muhammad, maka silakan, saya akan lepas kalian. Paham gitu? Di antara kalimat-kalimatnya masih seperti itu. Nah, itu terjadi pada Dzulhijjah, pertengahan Dzulhijjah. Nah, inilah dari terjadian Aqabah kedua baru ada itikad untuk hijrah ke Madinah. Jadi dibalik semua ketentuan Allah, dibalik itu juga, gitu ya, ada satu usaha, ada satu ikhtiar dari Nabi, ada satu perencanaan, ada satu manajemen, gitu. Oh, nih kita udah Aqabah nih, banyak pengikut kita di Madinah. Kalau emang banyak pengikut kita di Madinah, ya udah, dan mereka sudah siap sedia untuk menyambut kita. Siap sini, kita mau berangkat hijrah. Nah, gitu. Di balik tetap kita berdoa. Kan gitu kan ya? Di balik tetap kita berdoa. Rasulullah juga begitu, usaha. Nah, itu dia. Itu diantaranya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana tentang kita bulan Muharram di antara kepadialannya? Nah, diantaranya. Kemudian bagaimana nih caranya? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala itu berkata, annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, anak putri dari Sayyidina Umar, istri Kanjeng Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin minal Muharram, man siapa saja shoma yang berpuasa akhir yaumin pada hari terakhir min Dzulhijjah di bulan Dzulhijjah. Kalau besok hari apa tuh? Muharramnya hari Senin sampai Selasa. Hari kan tanggal 1-nya kan Rabu. Berarti hari terakhir tahun ini hari apa? Hari Selasa. Berarti itu akhir bulan Dzulhijjah. Gitu. Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah. Siapa aja yang memang puasa di akhir bulan Dzulhijjah, hari Selasa atau hari kemarin ya, besok nih. Gitu. Wa awwal yaumin minal Muharramin, dan hari pertama di bulan Muharram, hari pertama di bulan Muharram, ja'alahu Allah ta'ala lahu kafarata khamsina sanat, maka Allah akan menjadikannya, Allah ta'ala akan menjadikan baginya kafarat, penghapus sebanyak selama 50 tahun lamanya. Gitu. Wa shawma yaumin min Muharram bi shawmi 30. Ini keterangan dari Ibnu Hajar. Dari keterangan siapa? Ibnu Hajar. Jadi itu gitu. Nah, jadi siapa yang puasa satu hari terakhir bulan Dzulhijjah hari Selasa dan satu hari awal bulan Muharram, maka Allah kasih kafarah, dihapus tuh. Dihapus. Kecuali bagi yang rebok punya hajat, beda. Siapa yang punya hajat itu? Rencana lain gitu ya. Ya kita juga yang diundang, masa kagak itu kan gitu ya. Itu dia. Nah, kemudian ada lagi di dalam kitab Kanzun Nazah Wasurur, Kanzun Nazah Wasurur, disebutkan hal amalan yang dilakukan oleh sebagian para alim ulama, di antara Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala, yaitu siapa-siapa yang ketika di akhir tahun dia itu baca nih doa,
sebelum baca doa akhir dan awal tahun. Biasanya kan kita baca doa akhir dan awal walaupun redaksinya ini redaksi dari ulama, bukan redaksi dari Kanjeng Nabi. Ya nggak apa-apa, kan warathul anbiya kan gitu kan ya, gitu. Nah ada di antaranya ulama, di antara Sayyid Ahmad bin Zain al-Dahlan itu dan ulama yang lain itu, siapa-siapa yang sebelum membaca doa akhir dan awal tahun baca ayat kursi diiringi dengan basmalah awalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, dan seterusnya, terus diulangi lagi Bismillah sampai 360 kali. Hitungannya kan 360 nih, hitungan tahun. Kan gitu ya. Ya, kemudian ngebaca doa, ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang merubah seluruh keadaan. Hawwil hali ila ahsanil hal atau ila ahsanil ahwal. Wahai zat yang kuasa merubah seluruh keadaan, rubahlah keadaanku ila ahsanil hal atau ila ahsanil ahwal, kepada keadaan, situasi, kondisi yang lebih baik, lebih indah, lebih nyaman, lebih tenang. Gitu. Bihaulika wa quwwatika. Kan gitu. Ya Aziz ya Muta'al, wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru baca doa akhir dan doa awal tahun. Nah, insya Allah orang tersebut sepanjang tahun berikutnya Allah akan memberikan perlindungan. Allah akan perlindungan. Alhamdulillah. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, anak saya baru lulus SD, terus masuk ke pesantren. Ternyata baru sebulan di sana minta pulang, karena tidak betah. Bagaimana cara menasehati anak agar betah di pesantren, dan amalan apa yang harus saya lakukan agar anak betah? Sekarang nih Pak, di pondok pesantren itu sampai overload masyarakat daftarin ke pondok pesantren. Biayanya pondok pesantren itu, apalagi yang sudah tingkatnya modern, itu biayanya itu rata-rata biasanya itu lebih high, lebih mahal daripada sekolah biasa. Itu gitu. Ini sekarang lagi tren. Ya bagus sih, nggak ada kelirunya, gitu ya. Monggo silakan. Namun bagi yang bikin buat pondok pesantren juga, ya harus memenahi i'tikadnya, kan gitu ya. Nah, bagaimana di antara kita masukkan anak ke pondok pesantren, tahu-tahu 1 bulan sudah tidak betah, udah nggak betah. Ini saya pernah kejadian. Ada saya punya tetangga di Depok, gitu ya, tahun 90-an. Orang tuanya itu nganterin anaknya, ayah ibunya, nganterin ke Jombang, ke Jawa Timur, ke Teguiran. Anaknya baru lulus SD, gitu. Nah ini dia berangkat dengan, saya punya adik kandung saya juga berangkat lepas SD juga sama, punya adik kandung lepas SD berangkat sana, orang tua saya nganter, saya tetangga juga ikut sana. Nah besoknya sampai naik kereta kan ya, dulu tuh naik Jayabaya bahasanya tuh, kereta Jayabaya dari Gambir, naik Jayabaya.
Sampailah ke sana, sampai kemana, ke Jombang, subuh berangkat, daftar, kemudian besoknya ayahnya pulang, orang tuanya pulang, gitu. Orang tua pulang, orang tua saya juga pulang. Orang tuanya baru sampai pagi di mana? Di Depok. Itu sorenya kalau nggak salah, kalau nggak malamnya, anaknya sampai lagi ke Depok sendiri, estafet. Padahal kan dari Jombang itu dekat Teguh itu nggak ada apa bis yang langsung ke mana, ke Jakarta, nggak ada, harus ke estafet dulu, harus ke terminal dulu. Itu anak itu cuek dan baru kali pertama, dan itu terjadi nggak nunggu sebulan, nunggu 1 hari, dan itu terjadi. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, kalau soal begini emang nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa. Orang tua itu, sekali lagi, kita sebagai orang tua itu, gitu, jangan terlalu banyak berharap kepada anak kalau kita juga nggak nyontohin. Kita terlalu banyak berharap kepada anak supaya anak kita tahfidz Quran, supaya anak kita tahfidz Quran, supaya anak kita bisa memberikan mahkota kepada kita besok di yaumul qiyamah. Kan gitu kan? Tapi kita sendiri nggak mau mencontohkan anak buat baca Quran minimal. Gimana anak pengen semangat? Kan gitu. Kita ini banyak menuntut anak, tapi diri kita sendiri tidak dituntut. Kalau emang ingin anak itu tahfidz Quran, maka minimal kita rajinin diri kita baca Quran. Ya tak? Begitu kan? Nah iya, mas sekarang pengen bebas enaknya aja, nggak begitu lah, gitu ya. Kita sendiri yang harus kita up gitu, supaya kita rajin. Kalau anak pengen rajin ngaji, maka senangnya kita juga duduk di majelis taklim. Kalau anak pengen rajin sholat berjamaah, maka senangnya kita hadir di masjid. Kan begitu? Fair nggak? Fair loh, iya itu kan fair, adil. Besok di yaumul qiyamah kalau anak nuntut gimana? Jadi timbul motivasi anak tersebut dari internalnya, dari diri sendiri, karena ada contoh yang dilihat pertama kali siapa emang ini? Ya ayah bundanya, orang-orang rumah. Intinya begitu. Gitu kan ya? Jangan berharap anak tersebut bisa mengetahui aturan main HP kita sendiri aja. Nah, gitu kan. Udah nggak usah banyak nyalahin anak. Kita nih punya tenaga, punya kuasa, punya uang, karena mereka hidup di payung rumah tangga kita. Mereka harus nurutin kita tanpa tahu alasannya, kan gitu. Itu namanya apa? Diktator. Gitu. Diktator, nggak boleh. Nah, bagaimana peristiwa nanti? Ya kita bicara dulu kenapa. Kalau memang belum betah, ya jangan dipaksain. Kalau dipaksain malah nggak baik. Kan di pesantren bagus, betul. Sekolah bagus nggak bagus, pesantren terlebih bagus, gitu. Tapi harus terjadi komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, jangan nyesel. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Jauh sebelum, kalau ingin mondokin anak, kalau pengen mondokin anak, berharap anaknya itu masuk pondok pesantren, jauh waktu sebelumnya ajak tuh anak untuk berkunjung silaturahim ke pondok-pondok pesantren. Gitu kan? Datang doang kan? Datang lagi ke A, ke B, ke C. Nggak apa-apa. Nah, nanti kan timbul tuh rasa cintanya gitu. Ini enggak ujuk-ujuk langsung pondok pesantren karena lingkungan di sini nggak bagus, gini. Kamu kalau enggak, ya udah kamu nggak usah sekolah. Gimana? Coba
coba nggak stres coba. Kalau nggak kabur, kira-kira memang gitu. Anak sekarang kan cuek udah. Nah di situ pendekatan. Jadi ini bagi kita yang punya. Kemudian amalan apa? Amalannya ya contohin sebelumnya. Amalannya contohin dengan akhlak sikap kita yang baik. Kita itu banyak, kalau dibilang terlalu banyak nuntut anak, diri kita sendiri nggak mau. Anak kudu bicara bagus, kita sendiri aja nggak bagus. Anak kudu senyum aja, kita sendiri aja cemberut. Lagi mana anak bisa nyontohin, gitu kan ya? Nah, ya udah itu kira-kira begitu. Jadi amalannya apa? Ya amalannya bagi orang tua ya istighfar. Kemudian di alam selalu istighfar harus memperbaiki diri sendiri sama egonya. Setuju anak-anak? Tahu bentar gagal. Gitu, ini pembela anak-anak lah gitu ya. Yang kedua yaitu saya mau nikah tapi dari pihak istri mensyaratkan mas kawin yang cukup berat bagi saya. Bagaimana seharusnya saya mengambil sikap dan sebenarnya bagaimana mas kawin yang baik? Oh iya, seorang istri ada orang nikah, kamu boleh nikahin saya, tapi contoh kan gitu. Boleh nggak dari pihak istri begitu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Rasulullah aja waktu menikahi Ibunda Siti Khadijah itu aja dengan harga MM-an kalau kita hargakan sekarang. Gitu kan? Boleh. Itu gitu. Boleh. Kalau memang kan gitu ya. Kalau memang dia kalau bahasa kita tega. Gitu. Dan tahu emang dia mampu, calon suami yang memang mau nikahinya adalah orang kaya, orang mampu, kenapa enggak? Gitu kan ya. Tapi kalau suaminya yang rata-rata sekarang ini menengah ke bawah, nyari kerja aja lagi susah, ngelamar sini, ngelamar sono, udah modal habis, fotokopi ini, fotokopi ono, tanda tangan ini, tangan ono, belum ada yang jawab. Kan gitu kan ya. Itu modal udah habis lah tuh, nggak ngap-ngapan, udah bahasa gitu. Kalau kita nuntut sebagai perempuan itu dengan mahar yang gede, kira-kira mampu nggak dia? Ya enggak, susah. Ini laki-laki bujangan semua kalau begitu ceritanya. Apalagi laki-laki, kita ditendis begini ceritanya gitu, rata-rata bujangan kan gitu. Ya memang paling bagus itu mahar itu paling besar itu ya emas yang besar, karena disitulah letak nilai seorang wanita. Makanya dalam bahasa Al-Quran adalah sodak, bukan mahar. Mahar itu bahasa hadis gitu. Tapi bahasa Quran adalah sodak, artinya itu betul-betul sebagai bentuk kejujuran, ketulusan seorang laki-laki ingin meminang istri dengan bentuk, makanya di bahasanya itu sodak lurus jujur. Nah itu gitu. Jadi boleh nggak? Boleh. Nah gitu ya. Nah bagi laki-laki bagaimana sikapnya? Kalau memang dia tetap kekeh maharin yang besar, nggak mampu, jangan dipaksain sampai nyuri-nyuri, sampai rampok-rampok, jangan, sampai korupsi, jangan. Kan gitu. Ya mungkin di antara kita ini kan gitu, di antara ada yang menjadi motivasi ngerampoknya, korupsinya maupun yang lainnya karena memang apa? Karena tuntutan apa, pengen nikah mahar yang besar. Itu baru mau nikah, besok kalau udah nikah gimana? Gitu. Itu baru mau nikah. Yang kayak begitu udah tahu diri kita ini kemampuannya kembang kempis tentang mata pencarian, tapi masih dituntut kayak gitu. Itu bahasa halusnya nolak. Nah laki-laki nih barangkali yang mau lagi gitu, kalau dibahasain kayak begitu Pak Rokib kira-kira ya. Nah gitu. Kalau maharnya
malamnya terlalu gede bahasa kan gitu. Nggak usah lah, udah cukup gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian ada sepasang suami istri tidak punya anak, lalu mengangkat anak setelah suami istri itu meninggal, apakah anak ini berhak mendapatkan harta waris? Oh enggak. Anak angkat adopsi, ada seorang pasangan, satu pasangan suami istri yang di dalam tahunnya tidak dikaruniai keturunan. Nah ini kan bisa terjadi sama siapa saja ya, gitu ya. Nah ini bisa terjadi sama siapa saja. Nah kemudian dia mengangkat anak, gitu ya, mengangkat anak. Apakah anak tersebut setelah ayah bundanya meninggal atau salah satunya itu berhak mendapatkan waris? Secara hukum Islam tidak berhak mendapatkan walaupun 1%, nggak berhak. Namun gitu ya, orang tua tersebut bisa memberikan wasiat supaya anak angkatnya tersebut mendapatkan hak warisnya, namun tidak lebih besar dari 1/3. Berapa? 1/3 dari harta waris yang ditinggalkan oleh ayah bunda angkatnya. Gitu. Tidak boleh daripada 1/3. Misalkan ayah bundanya itu meninggalkan harta, hitungan kita 100 juta, maka nggak boleh lebih daripada 33.300.000 sekian, nggak boleh. Itu batasan maksimal. Boleh nih, boleh kita kasih gitu, selebihnya baru bagi yang lainnya. Itu boleh asal ada wasiat. Nah bagusnya wasiat itu ditulis dengan saksi. Bahkan kalau bisa naik notaris, ini kasihan nih anak saya angkat, dia orang tuanya tahu dari mana, kan gitu, kita nggak paham, dan anaknya baik lagi, kan gitu ya, nurut. Nah gitu, kira-kira gitu. Yang terakhir, sudah menutup aurat tapi terjadi pelecehan, maka harusnya bagaimana? Orang sudah menutup aurat tapi masih terjadi pelecehan, mengapa? Harusnya bagaimana? Namanya syahwat kagak dimana-dimana. Makanya jawaban yang paling tepat, mohon maaf ini menurut saya untuk sementara ini, adalah ghaddul basar. Apa? Ghaddul basar. Apa ghaddul basar? Menutup. Kalau ghaddul itu kan menutup. Kalau kita memelihara, menutup pandangan. Udah, pengen lagi situasi di luar, ingin ketika melihat apa, HP dan yang lainnya, udah, pengen kita ahli wirid kayak, mohon maaf nih, pengen kita ahli tasawuf, yang penting tetap ghaddul basar itu harus dilakukan. Karena kadang-kadang ada orang yang memang sudah tingkatan, bahasa kita tasawuf lah gitu ya, sufi gitu, dimana di kategorinya syahwatnya itu lebih cenderung adem, banyaknya seringnya adem dibandingkan dengan panasnya, naiknya, bahasakan gitu. Namun tetap setan itu akan menggelitik, akan mencari celah. Nah di sinilah pesan Rasulullah itu apa diantaranya? Ghaddul basar, tahan pandangan. Nah itu. Nah nutup aurat sudah kewajiban. Kenapa masih terjadi seperti itu? Karena orang-orang kita tersebut tidak ghaddul basar. Sedangkan tontonan yang dilihat, ya kan, itu belum tentu gitu merupakan sesuatu hal yang bisa menghadapkan akan syahwat kita. Namun lebih banyak dominan hal yang memang kurang baik yang daripada baiknya. Nah kira-kira begitu. Nah tutup aurat sih wajib, ya kan? Laki-laki wajib nggak?
wajib. Yang perempuan apalagi, gitu ya Bu ya. Itu mohon maaf udah bagus pakai jilbab, gitu kan ya. Namun kalau udah pakai jilbab, bajunya yang rada longgar, jangan merecet ketat, gitu ya, ketat. Mohon maaf, sini ininya nutup apanya, tapi ininya kalau bahasa Pak Udin ngablak, bahasa Udin ngablak. Nah itu sama aja kan, gitu kan ya, sama aja. Nah bagi suami nih, kalau bagi kita sebagai suami ngelihat pasangan yang kayak gitu, beliin Mbak baju yang rada gede, gitu ya Pak. Beliin gamis yang rada gede bagi kita nih, gitu. Apalagi kalau mohon maaf pasangannya itu rada sekel kan, gitu kan ya, itu malah lebih kelihatan. Beliin, nggak usah banyak bicara. Kalau nggak ajak istrinya langsung, ya kagak punya duit minta kau. Masih begitu sih, karena ini tanggung jawab kita. Anaknya sama, yang punya anak perawan, iya sama, punya anak perawan juga sama, gitu kan ya. Apalagi anak perawannya sudah datang bulan, baiknya itu tutup aurat, kira-kira begitu. Alhamdulillah ya. Baik, sudah ada yang tanya sebelum tutup? Satu, ada ya? Apa Pak itu? Satu suara itu suka dikaitkan dengan bisnis. Oh, mistis. Wah, ini kalau Pak Ipin mistis nih. Apakah satu surah itu dikaitkan dengan mistis? Kalau di daerah Indonesia, wabil khusus di Jawa, iya, gitu ya. Karena kalau sudah satu surah itu maksudnya itu Muharram ya. Karena di bulan Muharram itu kan banyak kejadian peristiwa, sehingga diambil kesimpulan dari orang-orang yang senang bertirakat, oh ini di waktunya nih, kayak begitu waktunya. Walaupun satu sisi hal-hal ini selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat, monggo. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, nggak usah dilakukan. Intinya begitu. Mencari kefadilahan waktu, keutamaan waktu boleh-boleh saja, sah-sah saja, seperti kita mencari kefadilahan tempat, kan gitu ya. Seperti kita ibadah di Mekah, di Masjidil Haram, dan kita sholat juga di Masjid Nabawi, kemudian kita sholat juga di Masjidil Aqsa. Itu keutamaan tempat. Ada juga keutamaan waktu, diantaranya bulan Muharram yang kita kenal dengan bulan Syuro. Nah itu pun termasuk bulan-bulan suci, bulan-bulan yang haram. Terlebih di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang fenomenal di dalam orang yang berakidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ bisa dijadikan acuan untuk bermunajat. Namun cara munajatnya tersebut, cara tirakatnya tersebut jangan sampai memang bertentangan dengan syariat. Kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi ada kaitan dengan mistis, iya gitu. Kalau bicara tentang ini, iya. Karena tidak sedikit diantaranya orang-orang di Jogja, orang-orang yang ada di mana, di Surabaya. Saya ingat itu kalau bulan Syuro itu sudah mereka puasanya paling rajin. Puasanya rajin, melek malamnya juga rajin. Gitu. Duduknya kuat lama. Itu gitu. Itu seperti itu. Nah, ini kita lihat dulu nih sandarannya. Kita ingin ngambil kefadilahan, monggo silakan. Nggak ada yang keliru kok. Selama memang tidak bertentangan dengan syariat. Kira-kira gitu ya Pak. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مضرا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا انزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك